selaku pengajar PI dan Ibu Yeni Zamzam selaku pengajar PJOK Kesehatan. Ya. Selamat bergabung juga di Zoom ini. Baik, Ica silakan dibuka ya sebentar di share dulu. Sebentar, kok kamera saya nggak bisa ngebuka ini. Pakai handphone aja bentar. Bentar ya. Sudah terlihat Ibu, Bu Ica? Saya udah terlihat sih di sini, cuma itu di sini kameranya nggak bisa dibuka di video saya. Oh gitu. Oh. Bentar, saya pakai handphone aja mungkin ya. Ya, enggak. Jadi dalam KAS ini Nuri akan menyampaikan presentasinya tentang pendidikan agama Islam, IPA, biologi, kemudian PJOK ya, tentang kebiasaan dan pola makan serta perubahan hormon yang ini tentunya berkaitan dengan kesehatan sehingga diampu oleh Ibu Yeni Mulyani. Silakan Mariam dibuka. Nuri, maaf, tadi masih Mari. Nuri, silakan Nuri. Waalaikumsalam. Nuri mungkin kurang di dekat. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai konferensi akademik siswa di semester 1 tahun ajaran 2022 sampai 2023. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nuriwati Putri Larasati. Saya kelas 8 yang bersekolah di SMP Al-Kausar Lab School. Nah, ini adalah 3 mata pelajaran yang saya pilih. Yang pertama adalah pelajaran agama Islam, lalu yang kedua adalah IPA biologi, yang ketiga adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Nah, berikut adalah alasan mengapa saya memilih 3 mata pelajaran tersebut. Yang pertama adalah agama Islam. Saya memilihnya karena mata pelajarannya mudah dimengerti dan juga dipahami. Lalu yang kedua adalah IPA biologi, karena mata pelajarannya menarik untuk dipelajari, walaupun saya tidak terlalu menguasai tentang biologi juga. Lalu yang ketiga adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Saya memilih itu karena hormon merupakan materi baru yang menarik untuk dipelajari lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah mata pelajaran agama Islam. Materi yang pertama yaitu iman kepada kitab. Nah, apa itu definisinya? Jadi, iman kepada kitab itu adalah percaya dan yakin bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sebagai pedoman hidup. Nah, iman kepada Al-Quran itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, ini merupakan 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Lalu yang kedua adalah Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang ketiga adalah Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang keempat adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Lalu yang kedua adalah Quran Surat Al-Imran ayat 3. Lalu yang ketiga adalah Quran Surat An-Nisa ayat 133. Dan yang keempat adalah Quran Surat An-Nisa lagi ayat 164. Lalu bagaimana sih cara beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya? Nah, cara beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya yaitu yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu Allah. Lalu yang kedua adalah mempercayai adanya kitab sebelum Al-Quran.
Lalu yang ketiga adalah meyakini Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang masih terjaga kemurniannya. Lalu yang keempat adalah rajin membaca Al-Quran dan berusaha memahami terjemahannya. Lalu apa sih perbedaan antara suhuf dan juga kitab? Nah, jadi suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran yang tentunya lebih tipis, tetapi ada juga yang sudah dibukukan. Nah, ini merupakan kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah suhuf. Lalu kitab. Kitab merupakan bentuk buku yang sudah jelas lebih tebal. Nah, ini merupakan gambaran suhuf dan juga kitab. Lihat kan perbedaan antara suhuf dan juga kitab. Lalu fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, membenarkan bahwa Al-Quran menurunkan kitab-kitab untuk umat terdahulu. Ini ada di Quran Surat Yunus ayat 37. Lalu yang kedua, untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat dalam kitab. Lalu yang ketiga, terdapat penjelasan tentang hari akhir. Materi yang kedua adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi definisinya adalah menjadikan aturan, perintah, dan juga larangan yang terdapat di Al-Quran sebagai pedoman hidup keseharian kita agar menjadi keselamatan dunia dan juga akhirat. Lalu ayat yang berhubungan dengan ada pergaulan yang pertama adalah larangan mendekati zina. Ini ada di Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lalu yang kedua, menjaga pandangan. Ini ada di Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Lalu yang ketiga adalah anjuran menikah, ada di Quran Surat An-Nur ayat 32. Akibat dan cara menghindari zina. Nah, akibatnya ketika kita mendekati zina adalah pertama, putus sekolah. Yang kedua, kerusakan otak. Yang ketiga, hamil muda. Yang keempat, hilangnya semangat belajar. Lalu cara menghindari zina, yang pertama, membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Lalu yang kedua adalah tidak berhalawat atau tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang ketiga adalah menjaga pandangan. Topik yang selanjutnya adalah IPA biologi. Materinya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu merupakan sistem menghancurkan yang berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman agar menjadi zat dan dipotong-potong menjadi lebih kecil, menjadi lebih kompleks dan juga sederhana, dan agar bisa diserap oleh pembuluh darah. Lalu, jadi makanan itu dimasukkan dari mulut, lalu turun ke faring, tenggorokan atas, lalu ke esofagus atau kerongkongan, lalu turun ke lambung agar dicerna dan diremas-remas, lalu ke usus halus, usus besar, dan juga rektum dan dikeluarkan oleh anus. Pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis itu merupakan proses pencernaan makanan yang terjadi ketika makanan dikunyah, ditelan, dihancurkan, atau diremas. Lalu pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Lalu organ yang pertama itu adalah mulut. Jadi, proses pencernaan dimulai dari dalam mulut, yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Nah, fungsi mulut ini adalah mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan juga mudah dicerna. Lalu ada faring dan juga esofagus. Faring itu adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan atau esofagus. Lalu esofagus adalah organ yang berbentuk tabung lurus berdinding tebal. Nah, pada pangkal faring ini terdapat epiglotis atau katup pernafasan. Lalu organ yang selanjutnya adalah lambung. Fungsi lambung adalah mencerna makanan dengan bantuan asam dan juga enzim. Lambung ini memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Lalu ada usus halus dan juga usus besar. Fungsi usus halus ini untuk mencerna makanan dan juga menyerap nutrisi. Lalu fungsi usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, ini adalah usus 12 jari, lalu ini adalah usus tengah, ini adalah usus penyerapan.
kelainan dan juga penyakit. Yang pertama ada gondong yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah bagian bawah telinga. Yang kedua ada tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung. Lalu yang ketiga adalah appendicitis, infeksi umbai cacing yang dapat merembet ke usus buntu dan juga usus besar. Lalu ada diare, yaitu infeksi bakteri pada usus besar. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada manusia. Organ yang pertama adalah hidung. Jadi hidung itu adalah alat pernafasan yang dilengkapi oleh rambut hidung untuk menyaring udara dan juga memiliki kelenjar lendir untuk mengatur kelembapan udara. Lalu ada saluran pernafasan yang terdiri dari faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Nah, jadi faring merupakan tenggorokan bagian atas. Lalu laring, organ yang menghubungkan trakea dan juga tenggorokan. Jadi trakea itu adalah bentang tenggorokan. Lalu bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea dan juga paru-paru. Nah, bronkiolus ini berfungsi untuk mengalirkan udara. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Lalu ada mekanisme pernapasan, yaitu inspirasi atau menghirup udara yang ditandai dengan otot antar tulang rusuk dan juga diafragma berkontraksi. Lalu rongga dada dan paru-paru akan membesar. Lalu ekspirasi atau ketika kita membuang nafas, ditandai dengan otot antar tulang rusuk dan juga diafragma berelaksasi. Lalu rongga dada dan juga paru-paru akan mengecil. Lalu ada penyakit dan juga kelainan. Yang pertama ada TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Lalu ada asma, itu adalah alergi yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Lalu ada emphysema, yaitu alveolus yang penuh dengan cairan. Lalu ada bronkitis yang peradangan dalam dinding bronkus yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya adalah mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Materi yang pertama adalah kebiasaan dan pola makan. Apa itu pola makan? Nah, jadi, pola makan adalah susunan jumlah makan yang dikonsumsi pada waktu tertentu, yang terdiri dari frekuensi makanan, jenis makanan, porsi makanan. Lalu kebiasaan makanan adalah kebiasaan yang berhubungan dengan pengaturan pola makan. Nah, makan dan minum dalam sehari. Sebentar. Nilai gizi makanan adalah banyaknya kalori yang terkandung dalam menu makanan. Nah, kita bisa makan dalam sehari itu minimal 3 kali sehari. Lalu minumnya 8 gelas sehari atau lebih agar tidak dehidrasi. Lalu jenis makanan. Jenis makanan adalah bahan makanan yang jika dimakan, dicerna, diserap, menghasilkan susunan menu yang sehat dan juga seimbang, yang mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Lalu ini ada contoh makanan yang di sini ada telur yang mengandung protein dan juga lemak. Lalu ada kacang hijau. Kacang hijau yang mengandung protein nabati, lalu ada daging yang mengandung protein hewani, lalu ada roti yang mengandung karbohidrat, lalu ada susu yang mengandung protein dan juga lemak, dan ada nasi yang mengandung karbohidrat. Makanan dan minuman yang harus dihindari. Yang pertama adalah makanan yang diawetkan dalam kaleng, lalu yang kedua adalah minuman yang bersoda karena mengandung gas. Lalu yang ketiga adalah makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, karena jika kita kebanyakan mengkonsumsi gula, kita bisa menyebabkan penyakit diabetes. Lalu keempat adalah makanan siap saji seperti burger atau mie instan. Jika kebanyakan mengkonsumsi, kita akan terkena penyakit obesitas. Lalu selanjutnya adalah tentang hormon. Nah, sebelumnya adalah mengapa sih ketika kita berolahraga jantung menjadi lebih kencang? Nah, karena itu disebabkan oleh hormon.
Nah, hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Apa itu endokrin? Nah, jadi endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah. Ini saya dapatkan di Wikipedia. Pada sistem endokrin, pertama di otak ada pituitari dan juga hipotalamus. Lalu di sini ada tiroid dan juga paratiroid. Lalu di ginjal ada adrenal dan kuning ini adalah pankreas. Yang untuk perempuan adalah ovarium dan untuk laki-laki adalah testis. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Nah, kelenjar ini melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yaitu hipofisis. Tiroid. Nah, tiroid ini merupakan kelenjar hormon yang berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Lalu kelenjar tiroid ini mengendalikan metabolisme dan juga berperan penting dalam kesehatan. Lalu ada adrenalin. Kelenjar adrenal atau adrenalin ini adalah organ pada kutub atas masing-masing ginjal dengan berat 4 gram. Kelenjar adrenalin dan juga noradrenalin ini bertanggung jawab pada homeostasis. Lalu ini adalah manfaat hormon adrenalin. Yang pertama, jantung berdetak lebih cepat. Lalu yang kedua adalah pembuluh darah meningkat. Lalu yang ketiga adalah indera pendengaran dan juga penglihatan lebih jadi waspada. Lalu yang keempat adalah rasa nyeri berkurang. Oleh sebab itu, ketika kita berolahraga, jantung kita berdetak lebih cepat. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Ya, lanjut aja dulu. Lalu selanjutnya adalah kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan saya, kalau kata orang itu adalah kreatif. Lalu yang kedua, fokus dalam belajar yang saya sukai. Lalu kelemahannya adalah sering menunda-nunda, terus otak kadang lemot, lalu suara saya kadang kecil, kurang terdengar. Tentang rencana tindak lanjut siswa, suara lebih besar lagi kalau bisa. Ya. Lalu saya akan belajar hal baru dan membuat daftar list tugas biar bisa mencontreng gitu. Mana tugas yang sudah dikirim dan mana yang belum. Lalu yang diharapkan siswa dari orang tua. Yang pertama, menyediakan keperluan sekolah. Lalu yang diharapkan siswa dari guru. Pertama, memberikan informasi untuk siswa online. Emang terkadang siswa online itu suka terlupakan gitu. Lalu yang kedua adalah tidak memberikan banyak tugas. Akhir-akhir ini memang banyak tugas. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Nuri. Nuri ini tampaknya berbakat menjadi presenter juga gitu ya. Cocok untuk acara di TV gitu ya, menyampaikan presentasinya. Cocok banget. Nuri, alhamdulillah pada hari ini ya, guru-guru pembimbingnya datang semua. Alhamdulillah ya. Bu Aan di Zoom, kemudian ada Dr. Feni, ya. Ada Ibu Esti juga di sekolah, Ibu Dr. Feni juga ada di sekolah, dan ada Pak Iwa. Ya, selama ini mungkin hanya bisa dilihat di Zoom ya. Ya. Nah, inilah ibu-ibu guru dan bapak guru yang kebetulan hari ini bisa hadir di sekolah ya. Dan di Zoom juga ada Ibu Yeni Mulyani, ya. Ya. Selamat datang Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Astri. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya Nuri ya. Dari Ibu Aan mungkin akan menyampaikan komentar dan pertanyaan terkait pendidikan agama Islam. Silakan Bu Aan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, lancar banget nih Nuri, alhamdulillah ya. Presentasinya sangat baik, lancar.
Alhamdulillah ya. Ibu tadi melihat mata yang Nuri pilih PAI dan biologi dan juga PJOK ya, kesehatan. Nah ini Nuri ya, Nuri kan di PAI membahas iman terhadap kitab ya. Nah ini bisa dikaitkan nanti sama Nuri. Maksud Ibu, di dalam Al-Quran itu banyak juga membahas tentang masalah biologi, masalah kesehatan tubuh. Nah, Nuri nanti kalau lebih mendalami lagi ya, membaca Al-Quran, bisa tuh mencari dan menemukan ayat-ayat nanti yang berhubungan dengan biologi dan kesehatan. Nah, nanti kalau sudah Nuri baca, Nuri tadaburi, insya Allah nanti keimanan terhadap Al-Qur'annya bertambah ya. Jadi yakin bahwa memang Al-Qur'an itu firman dari Allah karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang secara sains juga terbukti kebenarannya. Begitu ya. Ya. Kemudian tentang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, yang diambil sama Nuri tentang masalah adab dalam pergaulan ya. Memang anak-anak banyak yang mengambil ayat ini tentang adab dalam pergaulan memang karena sedang masa-masanya ya, remaja, bagaimana untuk menjaga dalam sikap dalam pergaulan. Di situ sudah sangat rinci ya, bagaimana pencegahannya, lalu akibatnya. Kalau Nuri sendiri bagaimana? Selain ayat tentang adab pergaulan ini yang menjadi diambil sebagai pedoman hidup, apakah ada hal lain lagi yang menjadi pegangan Nuri sehari-hari? Mungkin kayak ada di surat apa Al-Insyirah apa kalau nggak salah. Kayak Allah tidak benar membebani seseorang melebihi kemampuannya. Oh, Al-Baqarah ya, yang Allah tidak akan membebani seseorang yang melebihi kemampuannya. Oh iya. Kenapa Nuri mengingat itu sama ayat itu? Oh, karena ya gitu. Kalau misalnya dikasih ujian itu aja bisa melawan ujiannya gitu. Karena Allah tidak membebani mas ujian melebihi kemampuan umat ya gitu. Oh iya, bagus ya. Jadi memang ayat itu bisa juga menguatkan hati kita ya. Kalau kita mengalami suatu kesulitan atau ujian, kita ingat, insya Allah bisa akan dengan pertolongan Allah akan bisa mengatasinya. Karena memang ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita, begitu ya. Ya alhamdulillah, dengan demikian insya Allah ya Nuri sudah bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang dipelajari. Mungkin sekian dulu dari Ibu. Terima kasih Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aan. Sama-sama. Selanjutnya IPA biologi ya tentang sistem pencernaan pada manusia dan sistem pernapasan akan dibahas, akan diberi komentar oleh Ibu Dr. Feni dan Ibu Esti. Silakan Ibu Dr. Feni. Alhamdulillah ya, senang mendengarnya, udah cukup lancar, bagus ya. Mungkin kira-kira yang menarik menurut Nuri apa tuh tadi yang disampaikan tentang sistem pencernaan atau pernapasan tadi? Cara itu prosesnya gitu. Gimana? Prosesnya gimana? Apa yang bikin takjub misalnya? Ya bagaimana kalau misalnya kita makan terus bisa menjadi tinja gitu. Proses pernapasan, gimana kalau kita nafas terus masuk ke masuk ke paru-paru terus keluar lagi gitu. Ya di proses gitu sih. Kira-kira ada hal atau kebiasaan misalnya nih untuk sistem pencernaan
ada kebiasaan apa yang kira-kira sebaiknya dihindari yang berhubungan dengan pencernaan di daerah laring-laring ya, epiglotis. Nah, tadi di pangkal itu ada epiglotis ya. Kira-kira pada saat makan, fungsi epiglotisnya itu sebagai apa kira-kira di situ? Yang itu kan Dia bisa dilihat lagi ya, apa-apa. Jadi untuk supaya tahu aja, supaya jadi di situ ada fungsi epiglotis di mana dia sebagai katup ya. Jadi di mana, nah gitu. Jadi supaya tidak berhati-hati kalau sedang makan, karena katup itu mengatur bagaimana. iya, Oke. kalau masuk ke Gimana? kalau misalnya masuk ke paru, Ya, itu kalau misalnya kita melakukan, kalau bagaimana? Kalau terjadi pada waktu gimana? kalau kita makan sambil berbicara gitu. Ya, itu hal-hal kecil ya yang harus diperhatikan supaya jangan sampai tersedak gitu ya. Dan karena itu ada fungsi epiglotisnya itu ya. Itu untuk pencernaan. Sebenarnya ada lagi tuh pencernaan banyak ya yang luar biasa ya, takjub ya dengan fungsi enzim tadi ya disampaikan. Kira-kira dengan enzim itu kayak gimana tuh? Itu luar biasa fungsinya. Yang satu yang paling besar apa? Fungsi enzim yang utama. Kayak menyerap gitu. Dalam hal itunya menyerap makanan, berarti dari proses apa itu di situ terjadi proses apa? Metabolisme ya. Ya, oke ya, jadi oke itu terus itu pencernaan. Terus untuk kalau pernapasan itu mungkin yang berhubungan dengan aktivitas fisik nih, sekarang kan pada gadget semua ya, jadi aktivitas fisiknya sangat berkurang, apalagi latihan fisik ya. Kira-kira saran Nuri gimana tuh supaya minimal orang nggak mager dengan gadgetnya gitu. Sering bergerak, berolahraga gitu. Susah ya ternyata berolahraga. Coba ada yang lebih simpel kira-kira apa? Apa ya, jogging, kayak misalnya keluar rumah, terus berjemur bisa juga, terus ya atau berolahraga, bersepeda. Oke, itu masuknya latihan fisik juga ya. Jadi kalau aktivitas fisik itu sebenarnya aktivitas kita sehari-hari, benar-benar bergerak gitu ya. Jadi kalau dimintain tolong sama ibu naik turun tangga di rumah, di sini naik turun tangga gitu ya, anterin apa gitu, itu sebenarnya hal yang sepele, mudah, tapi kalau bisa sering dilakukan ya. Kembangkan terus ya, jangan nggak usah ragu-ragu, suaranya boleh digedein. Saya juga di sini mencoba mengurangi volume karena ini saya ruangannya kecil kan ya, malah takut kegedean. Terima kasih Dr. Feni, pencerahan juga untuk yang mendengarkan ini jadi ahlinya. Selanjutnya barangkali untuk PJOK ya, kami persilakan Pak Iwa. Pak Iwa dan Dr. Yeni Mulyani. Dr. Yeni dulu. Oh ya, bangga Dr. Yeni, silakan barangkali ada komentar. Dr. Yeni? Oh iya. Bangga Dr. Yeni, barangkali ada. Saya? Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bu Astri. Assalamualaikum Nuri. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, iya. Alhamdulillah bagus sekali Nuri. Seperti yang sudah Ibu pernah bicara ya waktu kita bimbingan ya. Sebetulnya apa yang telah Nuri presentasikan itu jauh di luar dugaan Ibu gitu. Jadi sudah hebat Nuri menangkap pelajaran terutama materi hormon. Jadi yang penting itu kan kenapa ada materi hormon yang sebetulnya itu ada di nanti di biologi kelas SMA ya. Namun kenapa penting? Karena agar bersemangat olahraga gitu. Apa pentingnya olahraga untuk hormon, untuk keseimbangan tubuh. Nah, ingin tahu nih kalau Nuri, apa cita-citanya ya Nuri? Udah ada?
Udah kebayang? Belum, belum kebayang. Tapi apa namanya, Ibu Marisa sama Ayah Rudi pasti bangga ya sama Nuri seperti ini ya. Kelas 8 sudah bisa presentasi dengan baik ya, terutama untuk apa ya, materi-materi medis yang mungkin masih sulit ya untuk anak SMP istilah-istilahnya, tapi Nuri dengan baik gitu bisa mempresentasikannya. Ya mungkin itu aja. Yang penting Ibu sih berharap anak-anak terutama Nuri bisa paham kenapa dipelajari tentang hormon agar bisa tahu ya apa aktivitas fisik, olahraga itu untuk apa kegunaannya untuk tubuh gitu. Itu sih ya. Ya makasih ya Nuri, presentasinya bagus banget ya. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Dr. Yeni Mulyani. Iya, terima kasih Bu Asri. Barangkali ada tambahan dari Bu Esti atau Pak Iwa, mangga. Tambahannya mungkin untuk membangkitkan minat olahraganya, kita membangun dulu tujuannya. Jadi tujuannya yang tadi yang sudah disampaikan oleh ini untuk sehat, intinya untuk sehat. Nanti sehat itu seperti yang dijelaskan tentang hormon yang aktivasi dengan olahraga. Jadi kita tahu ya olahraga itu mengaktifasi hormon, bangun tujuan. Jadi olahraga malas, akhirnya itu yang muncul malasnya itu. Iya. Jadi harus ada tujuannya. Ini baru dapat juga pas di kelasnya Malukin. Oh iya ya, tujuannya sama Bapak juga dulu ada tujuannya, cuman tujuannya hanya obsesi. Kalau dulu akhirnya lapangan. Tapi di sini yang dibangun tujuannya untuk sehat. Karena kalau sehat kita beraktivitas pun dan lebih positif tersalurkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Iwa. Dr. Yeni, Dr. Feni izin pamit duluan ya karena ada keperluan. Ya, terima kasih Dr. Feni. Demikian Ayah dan Ibu Nuri presentasi yang telah Nuri sampaikan. Nah, tadi ada beberapa catatan untuk yang disampaikan Nuri untuk orang tua dan guru. Terima kasih ya Nuri ya. Masukan untuk gurunya untuk lebih memperhatikan anak-anak yang online, Bu Asri catat. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya barangkali ada komentar dari Ayah dan Ibu Nuri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya tadi kalau melihat hari ini tuh kalau dulu Bunda itu serasa kayak lagi di sidang kuliah gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya Nuri alhamdulillah sudah mulai SMP tuh dapat apa ya kesempatan gitu untuk belajar presentasi gitu ya, sehingga yang diharapkan nanti ke depan tuh Nuri sudah mulai terbiasa nanti ya untuk melakukan apa presentasi di depan orang banyak gitu. Ya untuk Nuri mungkin itu aja sih untuk Bunda ya, karena Bunda sangat kagum juga gitu. Ada selama di Alka gitu ya para guru dan para guru pembimbing itu luar biasa gitu membimbing Nuri, ngajarin Nuri gitu ya, sehingga saya tadi ternyuh gitu. Ada satu ayat yang Nuri itu bisa untuk pegangan Nuri gitu ya. Al-Baqarah itu tadi gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan Nuri bisa lebih fokus gitu untuk belajar terutama di bidang agamanya gitu sebagai pegangan pedoman hidupnya nanti gitu. Terharu sih Nuri. Terus yang kedua untuk medis kalau biologi gitu. Sejujurnya Bunda juga belum bisa sih ya kalau belajar bahasa-bahasa medis kayak Nuri tadi presentasikan tuh kayaknya kok di luar ini ya ekspektasi Bunda gitu. Nuri ternyata tuh lebih
bisa gitu memaparkan dengan baik ya istilah-istilah biologi medis gitu ya, kayak kata Bu Yeni tadi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Nuri hari ini presentasikan gitu itu bekal Nuri gitu untuk kedepannya Nuri bisa lebih apa ya memilih kira-kira nanti saya itu bisa apa ya kuliah di bidang apa gitu baiknya untuk Nuri sesuai dengan kemampuan Nuri ya. Dan yang ketiga pesan Bunda adalah bisa mengatur manajemen waktu serta teguh pendirian gitu. Walaupun Nuri berada jauh dari orang tua gitu ya, tapi Nuri punya pendirian yang teguh gitu sehingga tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang kurang baik gitu ya. Mungkin itu aja mungkin untuk Nuri dan untuk para guru Alka gitu ya. Bunda mengucapkan banyak terima kasih Bu atas bimbingannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ica, Bunda Nuri ya. Dari Ayah Nuri mungkin akan ada yang disampaikan? Bagus, sangat apa ya, karakter Nuri udah terbangun di untuk kelas seperti ini. Nuri sangat baik presentasinya, baik materi maupun cara penyampaian. Jadi saya lihat karakternya sudah tumbuh dibanding presentasi yang kemarin, lebih bagus lagi tampilan presentasinya, kayak menghibur, ada gambar-gambar yang menarik sehingga ketika peserta mendengarkan juga terhibur dengan visualisasinya. Untuk para guru terima kasih ilmu yang diberikan, baik akhlak sudah terbangun, terus juga pola pikirnya, cara berpikir baik untuk kemajuan di akhlak dan jasadnya, memperhatikan bagaimana balance antara ilmu agama dan membangun bagaimana cara badan agar tetap sehat yang mulia dan berkesinambungan. Juga atas kerjasama yang baik selama ini antara orang tua dan pihak sekolah. Begitu Nuri ya, tadi ada pesan-pesan dari Bunda, dari Ayah untuk Nuri ya. Mudah-mudahan Nuri tumbuh sehat menjadi anak yang makin soleh gitu ya. Terima kasih atas kehadiran guru-guru pengajar, Ibu Aan, Dr. Feni, Ibu Esti, Pak Iwa, juga Ibu Dr. Yani Mulyani. Terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda Nuri yang sudah mengizinkan Nuri dah hadir di sekolah ini ya, luar biasa. Silakan Nuri ditutup. Terima kasih ya. Masukan dan juga pertanyaannya, dan ya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.